Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali dengan kami di Kebaktian Nuansa Muda at Home. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang mau aku sampaikan. Yang pertama, KNM masih dilaksanakan secara at home, secara online di rumah. Namun jangan kecewa, tunggu kabar selanjutnya dari tim KNM karena kami akan segera melaksanakan ibadah secara onsite. Pantau terus Instagram KPR. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang rindu untuk melayani, baik sebagai pemusik, sebagai WL, boleh menghubungi teman-teman KNM, boleh ke Bagas atau ke Maria. Dan yang ketiga, untuk persembahan, teman-teman boleh kirimkan lewat rekening mandiri yang ada di Instagram KPR atau boleh scan QR code yang akan ditampilkan di lagu persembahan hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah kita pada hari ini, hari Minggu 13 Maret 2022 dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masuk ke ibadah kita hari ini, tema kita adalah Courageous Faith. Kita diajak untuk mengimani dan juga meneladani sikap Daud yang punya confidence, yang punya courage ketika dia menempatkan pengharapannya kepada Tuhan. Tapi aku tahu kalau seringkali kita mungkin bergumul, seringkali mungkin kita merasa jenuh atau lelah ketika menanti jawaban dari Tuhan. Untuk itu, lewat tema kita hari ini, kita sama-sama mau diajak untuk kembali menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menempatkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan adalah jawaban dari setiap doa dan pengharapan kita. Untuk itu, sebelum kita menghayati firman Tuhan kita pada hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk persiapkan hati, persiapkan pikiran lewat pujian yang kita mau angkat bersama. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Sekarang kita mau baca berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah kita diambil dari Bilangan 6 ayat 24-26 dan aku akan bacakan untuk teman-teman semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sementara untuk petunjuk hidup baru kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Ferry. Aku persilakan untuk Mbak Ferry membuka dalam doa dan dilanjutkan dengan firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu, teman-teman muda yang terkasih. Bagaimana kabar kalian dan keluarga? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa bersuka cita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, kiranya kasih sayang-Mu menemani kami, teman-teman muda yang pada saat ini akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong mampukan kami sehingga dengan firman-Mu ini kami dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengarlah, Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman muda, ada yang bisa menebak gambar yang saya sajikan ini? Di slide pertama ini. Apa gambar yang ditayangkan ini? Ya, ini adalah gambar horoskop. Jika teman-teman perhatikan, ada gambar kambing, ada gambar kalajengking, ada gambar singa. Kambing menjadi simbol dari zodiak Aries, lalu singa menjadi simbol dari zodiak Leo, dan kalajengking simbol dari zodiak Scorpio. Ada di sini yang termasuk dari zodiak yang memiliki zodiak yang tadi saya bacakan.
Nah, seberapa sering dari kita yang senang dan bahkan termotivasi setiap membaca ramalan bintang atau zodiak? Dahulu ada sebuah majalah remaja yang isinya menceritakan kehidupan anak remaja. Segala hal yang sedang tren di kalangan anak remaja ada dalam majalah tersebut. Fashion, pakaian, sepatu, pendidikan, bahkan juga film, hobi, dan sebagainya. Nah, dalam majalah tersebut juga diselipkan artikel mengenai zodiak, yang mana menuliskan soal kehidupan, prestasi, keuangan, bahkan asmaranya. Menarik bahwa ternyata bagi anak remaja, horoskop atau zodiak ini menjadi salah satu hal yang diminati. Astrologi atau yang kita baca melalui horoskop berisi ramalan pribadi masih cukup menjadi hal yang menyenangkan untuk kita baca, untuk kita simak, bahkan beberapa orang percaya. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat sebuah tayangan miniseri. Miniseri tersebut judulnya Explain. Tayangan tersebut menjelaskan di salah satu episodenya tentang horoskop. Mereka mengatakan bahwa berdasarkan studi, mereka yang gemar horoskop adalah mereka yang cenderung merasa tidak punya kendali atas hidup mereka. Sehingga mereka lebih melihat diri sendiri pada horoskop. Horoskop dianggap memiliki dorongan yang positif, yaitu membuat kita tampil lebih baik pada kognitif dan juga kreativitas. Bayangkan, horoskop mampu memberi dorongan positif. Orang menjadi punya percaya diri, apalagi kalau ramalannya itu baik. Nah, ini yang menurut penelitian mereka disebut dengan placebo effect. Percaya pada sesuatu sudah cukup. Hal lainnya mengapa kita senang kepada horoskop, miniseri tersebut mengatakan karena manusia memiliki rasa ingin tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya di masa depan. Mereka cenderung ingin melihat apakah segala upaya dan usahanya itu akan membuahkan hasil atau justru sebaliknya. Mereka ingin tahu apakah dia pasangan hidup kita. Mereka ingin tahu apakah studi mereka akan berhasil. Keingintahuan apakah ada kebaikan atau kemalangan yang akan menimpa dalam kehidupan mereka. Keingintahuan apakah penderitaan dalam hidup ini akan berakhir dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang membuat orang-orang cenderung suka bahkan percaya terhadap horoskop. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga pernah merasakan placebo effect ketika kita membaca horoskop? Kita menjadi gembira, kita menjadi tenang, kita menjadi optimis, kita menjadi semangat. Bahkan kita mempercayai apa yang dikatakan horoskop tersebut. Mungkin ada yang pernah percaya, ada juga yang pernah membaca tapi tidak percaya. Saya ingin mengatakan, mengapa kita bisa menjadi gembira, bahkan sampai percaya dengan segala hal itu, meski kita tahu bahwa itu belum tentu benar. Apa yang membuat kita bisa menjadi yakin dan percaya? Pada hari ini, kita membaca tentang kisah Daud. Daud yang berdoa memohon pertolongan Tuhan. Di slide yang kedua, teman-teman, kita akan memperlihatkan tentang apa yang diminta oleh Daud kepada Tuhan. Daud tahu
bahwa hanya Tuhan yang harus ia cari dalam kehidupan ini. Ia memohon Tuhan untuk mengulurkan tangannya sambil mencari wajah Tuhan. Daud melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Daud bersikap proaktif secara iman. Ia merenungkan, tetapi ia juga melakukannya. Kita melihat betapa Daud merinci setiap permohonannya. Ia berada dalam kondisi tertekan karena begitu banyak serangan yang ditujukan kepadanya. Ia membuat sebuah permohonan dalam perikop yang tadi kita baca. Dia meminta supaya dia dituntun di jalan yang rata oleh sebab seterunya. Para musuhnya mengamat-amati Daud. Kira-kira kapan ada kesempatan untuk membuat Daud jatuh saat Daud lengah. Karena itu Daud berdoa, Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang rata, supaya mereka tidak akan mendapati sesuatu yang buruk atau terlihat buruk yang dapat mereka pakai untuk menuduh aku. Jika teman-teman melihat slide yang kedua tadi, jalan penuh batu, nah kira-kira bagaimana cara kita berjalan di tempat yang seperti itu? Apalagi kalau kita harus membawa barang bawaan. Pasti lebih sulit. Tidak hanya sulit, tetapi juga membahayakan tubuh karena kita bisa terluka. Itu adalah gambaran jika perjalanan hidup yang dialami Daud sangatlah sulit, sangatlah berbahaya, dan dapat membuat dirinya terluka. Jika dalam perjalanan hidup kita, bentuk jalan yang seperti ini, kira-kira bagaimana teman-teman muda melewatinya? Apakah teman-teman tetap mau melewatinya atau enggan melangkah oleh karena semua terasa berat, penuh batu dan membahayakan? Daud memohon agar perjalanan hidupnya adalah jalan yang rata, bukan jalan yang berbatu. Daud mengungkapkan betul ketergantungannya kepada Tuhan. Bahkan ketika tak seorang pun akan mendukungnya. Bahkan ketika tak seorang pun menemaninya. Ia tahu bahwa Tuhan yang akan berada di sampingnya. Pada slide yang ketiga, kita melihat Daud percaya bahwa kebaikan Tuhan akan selalu dan tetap menemaninya. Pengalaman hidupnya memperlihatkan hal tersebut. Tuhan selalu bersama-sama dengan Daud. Kehadiran Tuhan bukan sebuah placebo effect, melainkan sebuah kenyataan yang betul-betul memberikan kelegaan, memberikan harapan sekaligus ketenangan dalam hidup. Daud telah mencari wajah Tuhan, memohon kepadanya, dan ia beriman kepadanya bahwa hidupnya akan dituntun oleh Tuhan. Iman yang dimiliki Daud mencegahnya merasa putus asa saat memikul beban yang berat. Iman yang dimiliki Daud membuatnya terus maju bahkan di jalan yang tidak rata. Iman yang dimiliki Daud membuat Daud mampu melompat untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Imannya terus mendorong untuk terus berharap, berdoa, menanti, dan membuatnya bersukacita dan mengingat-ingat akan kebaikan Allah. Daud yakin dan percaya ia tidak akan binasa. Ia akan berjalan terus dalam pengharapan kepada Tuhan. Baru-baru ini, saya memperlihatkan sebuah tayangan kepada suami saya, yaitu sebuah tayangan dari seorang periset, penulis, dan pengajar, Brené Brown. Ia bercerita mengenai kerapuhan sekaligus keberanian. Bukunya cukup banyak, teman-teman. YouTube-nya juga banyak sekali. Jadi teman-teman bisa searching, bisa cari sendiri. Ia mengatakan
bahwa ia mendapat inspirasi dari sebuah quote milik Presiden Amerika ke-26, Theodore Roosevelt. Isi quote tersebut adalah, kredit diberikan kepada orang yang masuk ke dalam arena, yang wajahnya dirusak oleh debu dan keringat serta darah, yang berusaha dengan penuh keberanian. Kredit diberikan kepada mereka yang melakukan usaha lagi dan lagi, karena sesungguhnya tidak ada upaya tanpa kesalahan dan kekurangan. Namun, meskipun demikian, benar-benar berusaha untuk tetap bekerja. Dia adalah orang yang paling tahu apa artinya kemenangan, namun juga sadar bahwa bahkan jika paling buruk terjadi sekalipun dalam kehidupannya, jika nantinya dia gagal, namun setidaknya ia gagal ketika sementara berjuang dengan penuh keberanian. Quote ini dijelaskan oleh Brené dengan begitu indah. Kerapuhan manusia adalah sesuatu yang dimiliki siapapun, namun juga disertai keberanian. Mereka yang berada di arena adalah orang-orang yang sadar dirinya rapuh, tetapi juga berani. Dan justru dalam kerapuhan itulah maka keberanian itu menjadi berarti. Di slide yang keempat, teman-teman, kita tidak ingin hanya menjadi penonton dan memberi komentar jahat kepada sesama dengan menjatuhkan mereka. Kita harus masuk di arena. Meski sulit dan tidak mudah, namun kita masuk dalam arena hidup yang keras. Menunjukkan sisi terbaik diri kita. Mencari wajah Tuhan dengan fokus pada kasih-Nya. Menjadi pemain, bukan penonton. Daud mengajarkan kepada kita bahwa ia masuk ke arena kehidupan dengan segala konsekuensinya. Tetapi ia masuk dan berada di arena yang tidak mudah itu. Ia terus berjalan di jalan yang tidak rata itu. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian berada di arena itu. Ia bersama dengan Allah yang selalu menyertainya. Teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki masa Prapaskah. Sebuah momen dalam kalender gerejawi untuk mengikuti perjalanan pelayanan Kristus yang pada akhirnya memuncak pada pengorbanannya di kayu salib. Kita belajar memadamkan ego dan segala hasrat terhadap kesenangan pribadi yang bisa merusak kehidupan, khususnya relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Minggu Prapaskah ini kiranya menjadi momentum bagi kita untuk menyadari kerapuhan yang ada pada kita. Dan kita mau berani berjalan di arena bersama-sama dengan Allah. Beriman kepada Allah bukanlah sesuatu seperti mendapat placebo effect. Tetapi beriman kepada Allah memberikan kita hidup dalam pengharapan sejati, bahwa di sana kasih Allah tidak pernah habis tercurah untuk kita. Kita tidak tahu, teman-teman, apa yang akan terjadi di masa mendatang. Keuangan, prestasi, kehidupan kita yang lain, studi, dan segala hal. 1-2 hari ke depan pun kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu apakah pekerjaan kita akan selalu baik-baik saja. Kita juga tidak tahu apakah studi yang kita lakukan sekarang membuahkan hasil. Tapi yang kita tahu adalah kita telah masuk ke dalam arena yang tidak mudah. Dan kita masuk bersama dengan Allah, pencipta kehidupan ini. Kita yang rapuh ini memiliki keberanian untuk masuk ke dalam arena bersama dengan kasih Allah. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah, selamat berjalan di arena bersama dengan kasih Allah. Amin.
Setelah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar dan kami pelajari bersama pada hari ini. Kami dikuatkan, kami ditolong, dan kami dimotivasi untuk melakukan kehidupan dan mengisi kehidupan ini dengan baik, dengan benar, dan dengan penuh semangat, karena kami tahu ada pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keberanian masuk ke dalam arena di dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan pertolongan Tuhan. Inilah kami, anak-anak muda yang siap untuk masuk ke dalam arena, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Terima kasih Mbak Ferry untuk firman Tuhan hari ini. Yang aku dapetin dari firman Tuhan hari ini adalah kalau ketika kita punya pengharapan dan kita menempatkannya kepada Tuhan, bukan cuma Tuhan aja yang bekerja atas pengharapan kita tersebut, tapi kita juga perlu melakukan bagian kita. Yang pertama, sama seperti Daud, percaya dan punya confidence, punya courage di atas kepercayaan kita itu, kalau Tuhanlah satu-satunya jawaban dari doa dan pengharapan kita. Dan yang kedua, bukan hanya percaya dan berharap, tapi kita juga perlu melakukan tugas kita untuk senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, untuk senantiasa mencari wajah Tuhan dan mau tahu apa yang jadi rencana Tuhan. Untuk itu, mari kita imani firman Tuhan hari ini lewat lagu pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
bermanfaat, pengakuan iman rasuli, dan juga doa dan berkat. Mari teman-teman kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas berkat pernyataan-Mu dalam berlangsungnya ibadah online KRM kali ini. Dan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dari pelayan-Mu Mbak Ferry Ningsih Hakni. Kiranya penyertaan Roh Kudus memampukan kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga menghidupinya dalam keseharian kami. Kami juga mau mengucap syukur untuk persembahan yang telah terkumpul. Sekiranya hikmat Engkau berikan bagi teman-teman pengurus yang akan mengelolanya demi pelayanan jemaat kami di KPR maupun GKJ Nehemia. Ya Bapa, kami mau berdoa di tengah kondisi dunia dan negara kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami mau menaikkan doa kami agar perlahan-lahan kehidupan beraktivitas kami boleh kembali pulih dan normal. Kami juga mau bersyukur untuk kasus yang sudah mulai terkendali saat ini dan mulai dibukanya sektor-sektor kegiatan masyarakat. Ajar kami Tuhan untuk berhikmat dan bijaksana dalam beraktivitas di tengah kami berkegiatan di sekolah, di pekerjaan kami maupun kegiatan kami lainnya, supaya kami tetap menjaga protokol kesehatan demi keselamatan diri kami maupun orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengontrol pandemi, terkhususnya pemerintah Indonesia dan di dunia. Kami mau berdoa agar setiap upaya kebijakan dan keputusan yang diambil beroleh hasil yang baik bagi kami. Kami juga mau berdoa kiranya proses vaksinasi dapat berjalan lancar dan semakin banyak orang yang terproteksi. Bagi teman-teman dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kami mau mendoakan Bapa, biarlah setiap obat-obatan dan perawatan yang didapatkan boleh memberikan kesembuhan dan pemulihan seperti sedia kala. Kami percaya bahwa Engkaulah tabib yang ajaib yang mampu menyembuhkan kami dari segala kelemahan tubuh. Bagi jemaat KPR, kami mau berdoa bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kami mau yakini dan percaya bahwa di dalam kedukaan masih ada tetap harapan dan sukacita karena kasih dan kesetiaan-Mu yang memberikan kami penghiburan. Kiranya teman-teman kami yang mengalami kedukaan boleh tetap senantiasa memandang wajah-Mu dan terhibur dengan kasih-Mu. Bagi jemaat KPR yang sedang bergumul dalam masa pencarian jati diri sebagai pemuda dewasa, bergumul untuk sekolah, pekerjaan, pasangan hidup, maupun pergumulan lainnya di dalam keluarga dan di komunitas, kami mau berdoa agar kiranya tiap jemaat-Mu yang sedang berada di tengah pergumulan tersebut tetap mengandalkan Engkau dan mau dengar-dengaran dengan suara-Mu. Kiranya setiap keputusan dilandaskan dari kehendak-Mu saja Bapa. Dan kami mau percaya bahwa masa depan kami telah Tuhan rancangkan penuh harapan dan sukacita. Biarlah itu yang menjadi dasar iman dan pengharapan kami. Kami juga mau berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan iman. Kami berdoa agar mereka boleh terbukakan pintu hatinya dan mau mendengar suara-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa karena kasih-Mu saja boleh memberikan kami kesempatan untuk hidup benar dan hidup di dalam kasih Kristus. Biarlah itu juga boleh menjadi penghiburan dan pengharapan bagi teman-teman kami yang sedang undur imannya. Bagi pelayanan di KPR dan Eklesia, di gereja kami, PSP2, komisi, dan bebadan-bebadan yang ada, kami mau berdoa agar setiap hati para pelayan berolehkan semangat pelayanan yang dari Engkau saja. Biarlah apa yang dilakukan di dalam pelayanan kami dan segenap bebadan di GKJ Nehemia hanya ditujukan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biar Engkau yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang Bapa. Jangan biarkan kami tergoda untuk sekalipun mencuri kemuliaan-Mu di dalam pelayanan kami. Bagi keadaan dunia dan negara-negara di luar Indonesia, kami juga mau berdoa agar kiranya ada perdamaian dan juga berkat kesejahteraan yang boleh terjadi di dunia ini.
Dan juga Bapa, ajar kami untuk boleh dalam setiap aspek kehidupan menjadi bagian dari bangsa yang mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk kami menaikkan doa ini. Ucapan syukur kami. Kami mau tutup doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan diri kita dan hati kita kepada Tuhan dan menjalani kehidupan kita seturut sesuai dengan kehendak-Nya. Masuk ke dalam arena, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan di sanalah kita dapat menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saat ini kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita hari ini udah selesai. Sampai jumpa di KNM selanjutnya dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.